Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Di episode bekal kali ini aku mau bahas metode sampling udara untuk pemeriksaan mikrobiologi menggunakan microbial air sampler. Nah, alat ini kita pakai untuk mengukur konsentrasi mikroorganisme hidup yang ada di udara, baik jamur, bakteri maupun spora dalam satuan volume tertentu. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan angka dari mikroorganisme tersebut dalam satuan Colony Forming Unit atau CFU per meter kubik. Nah, kenapa sih angka kuman itu harus dinyatakan dalam CFU per meter kubik? Nah, sebenarnya nggak harus ya, tetapi memang regulasi yang berlaku di Indonesia lebih sering menggunakan satuan tersebut. Contohnya adalah Permenkes nomor 2 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa syarat angka kuman udara di dalam ruangan atau indoor itu tidak boleh lebih dari 700 CFU per meter kubik. Oke, kembali ke microbial air sampler. Jadi alat ini menggunakan metode impaksi atau impaction. Jadi udara itu disedot ke dalam alat secara paksa dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga harapannya mikroorganisme yang ada di udara juga ikut tertarik dan akhirnya menabrak atau berimpaksi dengan media agar yang ada di dalam alat. Nah, jadi prinsipnya bisa aku perlihatkan seperti ini ya. Jadi udara akan ditarik melalui head daripada alat ke dalam sini, di mana di dalamnya itu sudah terpasang media agar kan. Nah, akhirnya udara yang tersedot ini akan menabrak permukaan media agar sehingga bakteri yang terjebak di udara juga nanti bisa kita kultur atau kita tumbuhkan di media agar yang kita pasang. Nah, tentunya yang menjadi penting adalah untuk menyatakan satuan dari mikroorganisme tersebut. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau mikroorganisme itu kan harus dinyatakan dalam satuan volume, sehingga kita harus tahu kira-kira berapa sih volume udara yang masuk ke dalam alat ini. Nah, oleh karenanya microbial air sampler ini dilengkapi fitur yang bisa mengetahui jumlah udara yang masuk seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui volume udara yang masuk melalui flow meter ini. Jadi kita bisa tahu, oh, udara yang masuk itu kira-kira sekian liter atau sekian meter kubik begitu. Sebelum kita lanjut ke metode pengukurannya, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam menggunakan microbial air sampler untuk pengukuran mikroorganisme di udara. Yang pertama, dimanapun, apapun pemeriksaannya, yang namanya pemeriksaan parameter mikrobiologi itu harus apa? Aseptis. Maka kita harus menjamin alat maupun bahan yang kita pakai dalam pemeriksaan mikroorganisme semuanya itu bebas kuman atau steril. Nah, maka kita harus melakukan sterilisasi dulu terhadap media yang kita pakai, terhadap alat yang kita gunakan untuk membawa media maupun alat yang akan nanti kita pakai untuk mengambil sampling udara, yaitu microbial air sampler. Jadi kita perlu melakukan disinfeksi atau sterilisasi ya. Contohnya adalah nanti kita harus mengusap beberapa bagian alat menggunakan alkohol 70%. Kemudian yang kedua, karena ini berkaitan dengan perhitungan, maka alat yang kita pakai akan lebih baik jika terkalibrasi dengan baik. Jadi udara yang masuk itu benar-benar akurat. Ketika flow meter menunjukkan 1 liter, ya harapan kita memang benar-benar akurasinya maksimal di 1 liter yang masuk ke dalam alat. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari pengukuran mikroorganisme di udara. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas dari media yang kita pakai. Nah, media yang kita pakai itu tidak boleh terlalu kering ya, jadi masih harus lembab-lembab gitu. Sebab ketika media agar yang kita pakai itu terlalu kering, maka dia akan menyebabkan penurunan dari mikroorganisme yang diperiksa atau menjadi pengukuran tersebut underestimate. Dan yang selanjutnya namanya pemeriksaan mikrobiologi itu harus selalu efisien, artinya tidak boleh berlama-lama. Semakin cepat maka semakin baik. Tapi bukan berarti semakin cepat itu di luar standar ya. Maksudnya adalah semakin cepat
kita bawa ke laboratorium atau semakin cepat kita analisis sesuai dengan standarnya, maka akan semakin baik. Komponen alat microbial air sampler. Yang pertama ada chamber, ini tempat untuk meletakkan media dan terjadinya impaksi dengan udara. Kemudian ada tombol power yang kita gunakan untuk menyalakan dan atau mematikan alat. Kemudian ada tombol start untuk memulai proses sampling udara dan juga tombol reset untuk menghentikan proses sampling udara secara manual. Alat ini juga dilengkapi dengan timer set yang berfungsi untuk mengatur waktu sampling udara. Tanda plus kita pakai untuk menambah dan minus untuk mengurangi. Nah, di alat ini ada beberapa digit. Kalau yang paling kanan dia menunjukkan satuan waktu. Kalau S berarti detik ya. Jadi, waktu yang tersetting ini 2 menit 40 detik. Kemudian ada air exhaust, ini berfungsi untuk jalan keluar udara setelah berimpaksi dengan media. Dan kemudian tentunya ada monitor untuk menunjukkan kapasitas baterai alat dan tegangan listrik, dan juga ada charger port ya. Kemudian yang terakhir pastinya set flow dan flow meter untuk mengatur kecepatan aliran. Nah, metode yang saya pakai untuk mengukur mikroorganisme di udara menggunakan MAS ini mengacu pada SNI nomor 9099 tahun 2024 tentang metode pengujian faktor biologi di udara tempat kerja, kalau nggak salah itu ya. Jadi ada di SNI, silakan kalau mau versi lengkapnya bisa dibaca. Mau tahu bacanya di mana? Lihat aja di channel saya ya, ada video juga sebelumnya yang tentang cara untuk mengakses SNI. Malah promosi ya. Oke, kemudian mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke persiapan alat dan juga bahan serta cara untuk melakukan sampling udara tersebut. Oke, yang pertama-tama kita siapkan cool box untuk membawa alat dan bahan ke lokasi sampling. Nah, ini penting untuk menjaga suhu media di bawah 10 derajat Celcius. Nah, di dalam cool box ini ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama adalah ice cube. Soalnya apalah arti cool box ini tanpa ice cube di dalamnya ya. Gak bakal dingin gitu kalau nggak ada esnya. Nah, ini aku bawa beberapa, tapi nggak aku tunjukin semua ya. Kemudian ada media agar steril. Kali ini aku pakai adalah TSA atau Trypton soya agar. Aku siapin 2, yang pertama mau aku pasang di alat dan yang satu aku pakai untuk kontrol negatif. Kemudian selanjutnya ada juga alkohol dan juga kapas untuk sterilisasi tangan dan juga chamber alat. Nggak lupa aku juga menyiapkan label. Nah, ini untuk memberi identitas pada hasil sampling dan juga ballpoint juga aku siapin ya. Kemudian untuk langkah pertama, aku sterilisasi tangan dulu menggunakan alkohol. Ya, ditetesin aja begini dan diusap-usap ya. Kemudian kalau tangan kita pastikan semua bagiannya sudah steril, kita ambil saja alkohol dan juga kapas untuk mensterilisasi chamber. Nah, by the way guys, menurut SNI 9099 tahun 2024, posisi MAS itu harus disesuaikan dengan aktivitas dominan dari penghuni ruangan. Nah, kalau mayoritas aktivitasnya duduk, maka alat dipasang dengan tinggi 0,75 meter. Sementara jika kebanyakan berdiri, alat perlu dipasang setinggi 1,2 sampai 1,5 meter dari lantai. Nah, karena alat udah siap, aku lanjut sterilisasi tangan lagi ya. Oke, kemudian kita ambil saja media TSA yang steril. Kemudian kita buka penutupnya. Kemudian letakkan media TSA pada chamber dengan posisi terbuka seperti ini. Nah, tutupnya kita ambil. Dan tutupnya kita bisa simpan penutup cawan Petri di kertas cover yang steril. Dan tekan tombol power untuk menyalakan alat. Selanjutnya, tekan tombol start untuk memulai sampling. Pastikan kecepatan aliran sesuai dengan keinginan kita dan jangan lupa catat.
Nah, ini aku set secepat 1,5 liter per menit. Dan tunggu alat berhenti otomatis serta catat waktunya. Cukup simple ya. Ambil media sampling yang ada di chamber, kemudian tutup kembali. Ya, aku percepat lagi untuk videonya. Kita tutup langsung dan kita kembali bungkus menggunakan kertas cover. Dan kita tidak lupa memberikan label identitas sampel. Nah, di sini aku ada ngisi tanggal, waktu, kemudian tempat, jam, petugas, dan juga tidak lupa flow meter dan juga durasi pengambilan sampelnya. Kalau udah ditempel label, kita bisa langsung masukkan ke dalam cool box dan juga pastinya dibawa ke laboratorium untuk proses selanjutnya. Sorry guys, aku udah nggak sempat lagi ngevideo untuk proses selanjutnya aja. Tapi setelah sampling, kita perlu menyimpan cawan Petri di inkubator. Kemudian set suhunya setinggi 35 derajat Celcius dan simpan selama 24-48 jam. Setelah waktu inkubasi selesai, lakukan perhitungan koloni bakteri. Kita bisa pakai koloni counter. Dan hasil hitung koloni bakteri kita nyatakan sebagai sigma C. Nah, kemarin kebetulan aku dapatnya 13 koloni bakteri. Sorry banget juga nggak ada fotonya ya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan konsentrasi bakteri. Jadi, bakteri dalam satuan CFU per meter kubik adalah hasil pembagian dari sigma C per volume, di mana sigma C adalah jumlah koloni di cawan Petri dalam satuan CFU dan V adalah volume udara sampling dalam satuan meter kubik. Nah, cara mengetahui volume udara sampling, kita bisa melakukan perhitungan dengan melakukan perkalian antara F kali T dibagi 1000. Di mana F adalah kecepatan aliran udara saat sampling dan T adalah waktu sampling yang kita lakukan. Nah, contoh ya. Seorang sanitarian melakukan sampling dengan microbial air sampler dengan kecepatan aliran 1,5 liter per menit selama 4 menit. Perhitungan koloni mendapatkan jumlah 24 CFU. Berapa konsentrasi mikroorganisme dari titik sampling? Nah, ini udah jelas, maka kita tinggal masukin aja. Kita cari dulu volumenya. Nah, berarti 1,5 dikali 4 ya, dibagi 1000. Kemudian hasilnya adalah 0,006 meter kubik. Kemudian volume ini kita masukkan ke dalam rumus CFU, di mana sigma C-nya kita udah tahu sama-sama sigma C-nya 24 dibagi volume 0,006 sehingga hasilnya adalah 4000 CFU per meter kubik. Aku kira cukup jelas ya teman-teman, karena F itu kita dapat dari flow meter yang kita set pada alat, kemudian T-nya juga kita dapat dari tadi perhitungan. Makanya kalau kita mengambil sampel itu harus catat flow-nya dan juga waktunya, karena kita mau masukin ke F dan juga T. Nah, tapi kadang nggak segampang itu guys. Kebetulan waktu yang kemarin aku pakai adalah 2 menit 40 detik, dimana itu tidak sama dengan 2,4 menit. Jadi F tidak bisa langsung dikali T guys. Aduh, parah kan? Jadi, tapi nggak apa-apa, aku akhirnya pakai pendekatan matematis dengan flow per detik. Kalau flow-nya adalah 1,5 liter per menit, maka estimasi aliran per detiknya adalah 0,025 liter. Hasil dari pembagian 1,5 dibagi 60 detik. Sedangkan satuan T atau waktu juga perlu dikonversi ke dalam detik untuk menyesuaikan satuan flow. Maka 2 menit 40 detik itu setara dengan 160 detik. Kemudian hasilnya, aku cari volumenya dulu, F langsung dikali T, sehingga 0,025 dikali 160 dibagi 1000, hasilnya 0,004, sedangkan hasil akhir CFU per meter kubik adalah koloninya tadi aku nemu 13 dibagi volumenya 0,004, sehingga hasilnya adalah 3250 CFU. Kalau kita bandingkan dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023 teman-teman semua, maka hasil ini tergolong melebihi standar ya.
By the way, pendekatan secara matematis kayak gini tuh nggak standar ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin lebih baik waktunya kita set sempurna dalam menit. Jangan ada pecahan detiknya. Karena biasanya alat itu kan disetting dalam satuan menit ya. Nah, bisa jadi per detiknya itu tidak akan sama atau tidak akan linear. Jadi mendingan daripada pusing, maka setting waktunya dalam menit. Pas, jangan lebih 10 detik atau beberapa detik gitu. Oke, demikian tadi metode sampling udara untuk pemeriksaan mikroorganisme. Nah, berhubung media yang aku pakai adalah TSA atau Tripton soy agar, maka parameternya udah jelas ya, bukan jamur, bukan juga kuman yang spesifik, tetapi angka kuman udara secara umum. Jadi di dalamnya itu, di dalam angka tersebut ada macam-macam kuman, bisa yang benar-benar patogen atau yang tidak patogen sama sekali. Tapi yang jelas mengacu pada Permenkes, standarnya tidak boleh lebih dari 700 CFU per meter kubik. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.